kita lanjut di Microsoft Word-nya tentang pembahasan the function of to be ya. Jadi ingat polanya tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat subjek ini ketemu dengan to be, ingat to be ya, to am. Jadi kalau am ini untuk subjek I saja ya. Is dengan are nih. Is itu dipakai untuk satu, kalau are dipakai untuk jamaknya ya. Maksudnya jamak itu plural ya teman-teman, lebih dari satu gitu. Nanti saya berikan contoh-contohnya deh. Nah, kenapa kita gunakan to be, am, is, are ini untuk menghubungkan dulu kata benda, kata sifat teman-teman, dan kata keterangan ya, adverb. Nah, itulah fungsi to be-nya. Ya, jadi anggap to be ini sebagai kata kerja ya. Jadi kita berasumsi bahwa ini sebenarnya adalah verb nih. Nah, kita buatkan contoh-contoh example dulu. Nah, misalnya example yang pertama, kita hubungkan dia noun ya. Misalnya she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Ya, kita tidak bisa mengatakan she a nurse ya. Harus ada to be-nya nih. Untuk menghubungkan noun ya. Nah, berikutnya contohnya kalau dia adjektif nih, misalnya the price, in this restaurant, jadi harga di restoran ini, is. Nah, kenapa kita gunakan is? Karena restorannya, the price ini cuma satu ya. Jadi subjeknya the price ya, bukan in this restaurantnya teman-teman. Ini subjek utamanya, ini verbnya is ya. Nah, kenapa saya gunakan is? Karena saya menghubungkan kata sifat. Misalnya very competitive, sangat bersaing nih. Nah, atau misalnya very cheap aja ya teman-teman. Supaya teman-teman paham nih. Oh, cheap itu kan kata sifat. Ya, ini untuk menghubungkan adjektif. Nah, berikutnya kita pakai is dulu ya, supaya nanti kalau gunakan are ketika dia lebih dari satu ya. Nah, kalau di adverb gimana nih, Sir? Nah, kalau adverb misalnya Statue of Liberty, patung Amerika Serikat itu is in the United States. Nah, jadi ini huruf kapital. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi is-nya ini mengacu pada statue. Ya, patung ya. Kenapa kita gunakan to be? Karena untuk menghubungkan ini adverb ya, in the United States, karena dia kata keterangan. Oke? Nah, gitu. Jadi teman-teman harus pahami fungsi to be ini gampang ya untuk menghubungkan noun, adjektif dan keterangan adverb. Nah, gimana kalau kita gunakan are ya? Jadi are itu sebenarnya untuk plural ya, teman-teman. Maksudnya plural subjeknya lebih dari satu. Misal they are doctor. Mereka adalah seorang dokter-dokter nih. Jadi kita pakai they karena dia banyak, maka kita gunakan are ya. Ini untuk menghubungkan noun ya, teman-teman. They are doctors ya. Kalau misalnya kita gunakan yang begini ya, anggaplah most restaurant. Ini saya kasih modifikasi most restaurants ya in the city. Jadi yang menjadi subjek ini most restorannya ya, teman-teman. Nah, karena banyak, berarti kita gunakan are kan, jangan terpengaruh dengan in the city-nya. Ini cuma keterangan, jadi kalian abaikan aja ya. Jadi most restaurant di city are, misalnya sebagian besar restoran-restoran di kota ini are, misalnya are very valuable atau worth it ya. Jadi di sini untuk menghubungkan adjektif ya. Jadi kalau misalnya kalau mau gampangnya expensive aja sih. Ya, most restaurant di city are very expensive ya. Jadi are-nya ini teman-teman mengacu pada restorannya. Ini saya berikan tanda terkait dengan restoran ini ya. Nah, kita gunakan to be untuk menghubungkan kata sifat. Nah, gitu ya. Nah kalau misalnya menghubungkan kata keterangan, Billy, namanya misalnya Billy ya, Billy and Jessica are at school. Atau they are at school ya, mereka ada di sekolah. Kenapa kita gunakan to be are? Karena kan dua orang nih. Nah, kita menghubungkan kata keterangan. Jadi itulah fungsi to be teman-teman ya. Semoga paham. Nah, sebenarnya to be ini juga nanti bisa ketemu dengan verb ing atau verb 3. Tapi nanti dulu itu ya. Yang penting kalian paham bahwa to be ini sebenarnya kata kerja untuk menghubungkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Jadi di sini nurse kata benda, kemudian cheap kata sifat, in the state kata keterangan, kemudian expensive kata sifat, doctor tadi noun kan, dan at school itu kata keterangan ya. Nah, semoga bermanfaat untuk penjelasan to be. Nah, sebentar aku akan berikan penjelasan terkait di Google Form-nya, bagaimana sama-sama kita akan jawab terkait fungsi to be-nya, teman-teman. Terima kasih buat hari ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.